Halo, siap ya? Kita mulai. Ini tiap pertemuan Bapak bikin 15 soal ya. Di sini ada sebagian yang sudah dibahas sama Bapak ya. Nanti kalau tidak mengerti langsung nanya ya. Ini konsep-konsepnya adalah konsep-konsep yang sederhana dulu. Bapak belum variasinya nggak terlalu banyak ya. Ini yang pertama adalah tentang logika atau soal literasi ya, soal literasi yang lagi musim bentuk soal cerita begini, tetapi penyelesaiannya menggunakan logika SMP ya. Nomor 1, sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya, kita mulai. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Di sini pemohon memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, ya, setiap kalimat diperhatikan. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi oleh 7 ekor sapi. Jadi penyelesaiannya di sini boleh ada 2 cara ya. Boleh misalkan di sini banyak kandangnya X. Banyak kandangnya X. Kursor kelihatan? Banyak kandangnya X. Berarti kalau misalkan di sini diisikan kandangnya oleh 5 sapi, ini 5 sapi ya, maka banyak kandang yang tersedia itu adalah 6 lebih banyak kalau diisikan oleh 7 sapi. Ya, berarti 5X sama dengan 7 kali X min 6. Gitu. Boleh juga di sini ya, 5 kandangnya di sini 5 kali X tambah 6 sama dengan 7X. Jadi ada 2 cara nih logikanya ya. Jadi kalau misalkan setiap kandang diisi oleh 5, maka banyak kandangnya itu 6 lebih banyak, berarti X tambah 6. Ya, sama dengan 7X. Jadi kalau kandang diisi oleh 7. Boleh begini. Boleh juga kalau logikanya terbalik, 5X sama dengan 7 kali X min 6. Ya. Kalau misalkan yang kiri, ya ini tinggal proses aja ya, iterasi dinyatakan ke dalam model matematika. 7x min 42 berarti 5x kurang 7x min 2x atau 7x kurang 5x 2x, 42-nya ke kiri kan. X-nya 21. Jadi X itu apa? Banyak kandang. Ya, lihat memasukkannya. Pertanyaannya adalah banyak sapi pamomon ada berapa? Berarti banyak sapi itu adalah X-nya 21. Masukannya ke 5X yang paling mudah. 5X 5 kali 21, 105. Jawabannya pasti sama dengan yang kanan, ya. Di sini 7X. Tetapi banyak kandangnya di sini bukan 21, tetapi banyak kandangnya adalah 15. Ya, dimasukkannya ke 7. 7 kali 15 sama juga 105. Oke. Bisa mengerti ini? Kemampuan membuat atau kemampuan literasi kalian harus buat model matematika. Oke? Nggak ada pertanyaan? Lanjut. Nomor 2. Pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Pekerja B dapat mengecat dinding selama waktu 3 jam. Kalau soal begini, ini 2 variabel. Ada juga yang 3 variabel. Nanti ya berkembang ya. Ini yang 2 variabel dulu. Pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Pekerja B dapat mengecat dinding dalam waktu 3 jam. Jika dinding tersebut dikerjakan bareng-bareng A dan B bersama-sama, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya? Nah, logikanya atau penyelesaiannya kayak seperti ini. Kalau si A bekerjanya menyelesaikan 4 jam, berarti 1 jamnya kita balikan. 1 jamnya dia dapat mengerjakan 1/4 bagian. Oke? Ya, 1/4 bagian. Kalau B bekerja sendiri, waktunya 3 jam. Berarti dia 1 jamnya mengerjakan 1/3 bagian. Ya. Nah, sekarang berarti kalau A dan B-nya bekerja bersama-sama selama T jam, ya. Ini kalau Bapak tambahkan di sini, ini A dan B dianggap selama T jam atau P jam, boleh ya. Berarti di sini si A-nya 1/4 bagian. Si B-nya 1/3 bagian. Dikalikan T, hasilnya selesai itu adalah 1 bagian. Ya, pekerjaan selesai itu dianggap 1 bagian, 1. Ya,
pecahannya. Berarti di sini samain penyebut 7/12 kali T sama dengan 1, berarti si T-nya itu adalah dikali silang 12/7 jam atau 15/7 jam. Oke, ini perbandingan bentuk pekerjaan ya. Biasanya kalau di SMA bisa A, B, dan C gitu ya, nanti 3 variabel ini 2 variabel dulu. Nah, yang penting logikanya itu kalian paham ya, kalau ada perbandingan begini dibalikan. Oke? Tidak ada pertanyaan. Yang nomor 3. Yang nomor 3. Di sini istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Mengecoh ya. Ambang batas untuk suatu bergenda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah 1,0,5 km per detik. Berapa kilometer per jam nilai kecepatan tersebut? Berarti di sini kilometer per detik akan berubah ke kilometer per jam. Oke, kilometer per detik akan dirubah ke kilometer per jam. Ya, yuk, Bapak nanya nih. Fidelia, kelas 12, 6 ya Fidelia ya? Fidel? Halo? Oke, kalau sudah di sini 1 jam berapa detik? 1 jam berapa menit? 60. 60. Berarti 1 menit berapa jam? 60. 1/60. Bagus. 1 menit berapa detik? 60. Berarti 1 detik berapa menit? 1/60. Berarti 1 detik berapa jam? 1/3600. Nah, gitu ya. Jadi nanti rubahnya begini. Detik di sini 105 km per detik. Detiknya rubah ke menit 1/60, kemudian menitnya rubah ke detik. Ya, jadi 1/60, 1/60. Jadi 1 detik itu adalah 1/3600 jam. Jungkir balik ke atas. Jadi 1,05 kali 60 kali 60 km per jam. Ya, itu 1,05 kali 3.600 km per jam. 3.780 km per jam. Oke. Siap ya? Masih jelas ya? Oke, lanjut. Nomor 4. Masuk ke materi dasar. Materi dasar dalam soal TPS adalah jangan lupa yang pertama adalah persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, untuk grafik, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, relasi dan fungsi, kemudian statistika, peluang, himpunan, logika, kemudian eksponen, ya logaritma kalau tidak salah, masuk ada yang enggak Bapak ngerangkum dari sumber-sumber yang ada di internet ya, termasuk di bimbel juga, itu adalah perdalam matematika dasar. Contoh relasi fungsi itu sering. Ya, contohnya adalah begini. Fungsi dengan rumus fx akar x kuadrat min x per x plus 1 terdefinisi. Ini kalau terdefinisi itu sama saja kalau dalam matematika dasar dinamakan domain atau daerah asalnya apa. Atau nilai x yang boleh apa. Pakai konsep yang namanya akar itu adalah fungsi di dalam angka di dalam akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Akar 93, akar 42, akar 11, akar 0, 0. Pada saat negatif tidak boleh. Ya, beda dengan logaritma. Logaritma itu fungsi di dalam logaritmanya harus lebih besar dari 0. Tetapi kalau dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau di sini akar GX, maka nilainya supaya terdefinisi, domainnya apa, daerahnya asalnya apa, maka si GX-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, baru kerjakan. Si akarnya udah abaikan aja sekarang ya. Untuk mencari nilai X-nya, maka kalian kerjakan ini fungsi di dalam akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Untuk mencari nilai X yang boleh faktorkan atas bawah. X kali X min 1, X plus 1. Kalau sudah terfaktor kanannya 0, cari pembuat 0. Cari pembuat 0 via faktor. Yang kiri ini 0.
X-nya tidak ada tambah, tidak ada kurang. Kemudian yang ini X min 1 berarti akarnya 1. Yang bawah X plus 1 berarti pembuat nolnya min 1. Karena ini pakai sama dengan, maka yang bawah ini tidak boleh penuh. Ya, jadi bukan jawaban min 1 ini. Kenapa Pak tidak boleh penuh? Karena kalau di sini penuh, maka jawabannya 0. Di bawah jadi infinite. Ya, berarti yang atas itu harus kosong. Harus penuh. Karena boleh 0 ya. Tapi yang bawah hati-hati ya kalau pakai sama dengan 0. Ya. Kemudian penandaan lagi, ini penandaan mulai dari sebelah kanan, ini mulainya hati-hati ya. Dan mulainya dari hati-hati, ini mulainya belum pas ini. Ini mulainya di sini ya, penandaan itu plus atau min, tandanya dilihat dari apa? Dari depan X masing-masing, ini plus, depan X ini plus, depan X ini plus. Berarti plus kali plus kali plus plus. Perhatikan di sini pangkat faktor tidak ada yang genap, berarti gantian. Ya, nanti kalau ada yang genap Bapak kasih tahu ya. Plus, min, plus gantian ya. Min berarti lebih besar sama dengan 0, ambil yang plus ya. Jawabannya adalah ada dua kemungkinan, yaitu min 1 lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 0. Ini kosong nih, hati-hati ya. Kalau dalam SBMPTN suka dijadikan jebakan. Kemudian yang ini X lebih besar sama dengan 1, karena ini penuh. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Masih bisa mengikuti ya? Masih mudah ya? Kalian lancarkan, kemudian hati-hati dalam soal UTBK tidak ada soal yang mudah, kalian kerjakan latihan supaya nanti pada saat ada tes kalian ini tidak mentalnya sudah siap ya. Mentalnya sudah siap. Semua soal kerjakan latihan sekarang dari persiapan. Soal nomor 5. Ini eksponen ya. Jika Fn adalah 2 pangkat n plus 2 kali 6 pangkat n min 1. Gn adalah 12 pangkat n min 1. N bilangan asli, maka Fn dibagi Gn sama dengan apa? Ya, sifatnya itu adalah, ingat bahwa kalau A pangkat M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M min N. Ya, kemudian kalau ada pangkat dipangkatin lagi, ini jadi kali A pangkat M kali N. Ya, berarti di sini Fn-nya Bapak uraikan 2 pangkat N plus 2 kali 6 pangkat N min 1 per 12 pangkat N min 1. 12 itu ini bisa dipecah menjadi apa? 2 dikalikan 6 pangkat N min 1. Nah, ya kalau sudah dipecah begini baru uraikan ke sini. Jadi 2 pangkat N min 1 masing-masing kali 6 pangkat N min 1. Ya, akibatnya ini kan sama nih. Ya, tinggal yang 2 pangkat. 2 pangkat N plus 2 per 2 pangkat N min 1 ke atas itu. Ya, yang N ini ke atas itu sifat yang ini. Yang asalnya di sini 2 pangkat N min 1 ke atasnya jadi min N plus 1. N-nya habis jadi 2 pangkat 3. 8. Bisa lah insya Allah ya. Oke. Lanjut. Ada gambar? Oke. Siap? Gambar ya? Oke, gambar ini adalah nggak ada suaranya nih Bapak supaya nggak sepi lah, kita cek satu-satu ya. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Bianda, suara Bianda. Bianda. Iya Pak. Oke, bersuara Bianda. Ya, ini gambar bujur sangkar atau persegi yang di dalamnya terbuat dari persegi semuanya ya. Persegi. Nah, yang ditanyakan ini ada yang ditanyakan bisa luas, ada yang ditanyakan panjang atau kelilingnya ya. Ini kan. Nah, caranya ini adalah kalau misalkan jika setiap sel memiliki sisi 2 cm, maka katanya keliling daerah yang berwarna gelap adalah, gitu ya, yang namanya keliling Bianda berarti yang di luarnya kan? Kenapa Pak? Oke, yang namanya keliling berarti yang di luarnya ya? Iya. Iya, ya jadi artinya Mas kalau gambarnya seperti ini Bianda, nih, yang sedikit aja Bapak ya. Nah ini berarti kan 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ini juga 2. Nah 2 yang ini dihitung nggak?
Dua yang tengah, Oh, enggak. dua yang ini? Ya, enggak ya. Ya, jadi kalau misalkan yang di arsil ini kelilingnya berapa? Kira-kira berapa, Ganda? Berapa kelilingnya ini? Yang merah ini? 12, Pak. 12. Oke, bagus ya. 12. 1, 2, 3. 1, apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 5. 6 kali 2. Nah, ini juga sama trik untuk menyelesaikan menyelesaikan gambar seperti ini. Kalian menghitungnya seperti ini. Cari dulu garis yang horizontal. Ada berapa buah ya? Garis horizontal ada berapa buah yang masing-masing itu adalah 2 cm. Jadi kayak begini. 1 nih, 2, 3, 4, 5. Yang atas. Ya, 5 yang atas. Kemudian yang ini 6. Oke, yang datar dulu 6, 7, ya, 8, ya, 9, 10, 11, bawahnya 12. Ada 12 kali 2, 24 cm. Kemudian yang vertikal, hitung juga ya, yang vertikalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 16 kali 2, 32, dijumlahin 56. Oke, ada pertanyaan. Kalau ditanyakan luas lebih mudah lagi ya. Kalau luas. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ini adalah soal tentang statistika. Masih soal yang bentuk literasi juga ya, berbentuk variabel. Ininya nggak ketutup ini. Kalian soalnya ketutup sama ini enggak? Iya, Pak. Ketutup ya. Nah, ini nggak bisa hilang ini. Ininya ketutup. Udah, Pak. Sudah? Ya, oke. Di sini diketahui Y sama dengan 2X tambah 1 ya. 2X tambah 1. Betul? Tuh. Kemudian berapakah rata-rata dari 2X tambah 2X tambah Y, 2X, 2X, Y, dan 3Y jika dinyatakan dalam X. Berarti di sini datanya ada berapa buah? 4. Ada 4 buah, yaitu 2X, 2X, Y, dan 3Y. Ya, berarti cara mencari rata-rata kan rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. 2X tambah 2X tambah Y tambah 3Y bagi 4. Dirapikan sama Bapak. 2X tambah 2X itu adalah 4X, Y tambah 3Y adalah 4Y per 4. Ya, 4-nya coret ya, jadi tinggal X tambah Y. Ya, karena di sini Y-nya adalah 2X tambah 1, Bapak substitusi. Ya. Di sini disubstitusi berarti Y-nya 2X tambah 1. X tambah 2X tambah 1 berarti 3X tambah 1. Oke, jelas ya? Masih bisa. Oke, pemanasan ya. Tidak ada. Najwa? Dapat dimengerti, Najwa? Kenapa, Pak? Dapat dimengerti? Alhamdulillah, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya, Najwa? Sehat, Pak. Oke, soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah masih ketutupan di Bapak Mai. Kenapa ya? Tutup ini. Nah, oke. Handapkeun. Nah. Sip. Rata-rata dari dua buah angka adalah Z. Jika salah satu angka tersebut adalah X, berapakah nilai dari angka yang lain jika dinyatakan dalam X dan Z? Ya, berarti di sini ada dua angka yang rata-ratanya Z,
salah satu angkanya adalah X ya Bapak, misalkan aja angka kedua adalah P, gitu ya. Berarti si Z itu X tambah P bagi 2, betul? Betul. Oke, kali silang 2Z sama dengan X tambah P, berarti 2Z sama dengan X tambah P, maka P adalah 2Z min X. Oke, siap? Jelas ya? Yes. Waduh. Ini anak-anak IPA mah pasti yang gini-gini mah udah dilewat lah ya. Oke, maju. Di sini. Yuk. Oke. Ini baru aplikasi ke barisan dan deret geometri Tahingga. Perasaan kelas 11 ya. Kelas deret geometri Tahingga kelas 11 ya. Barisan dan deret Bapak tarik ke kelas 11, harusnya kelas 12, tapi kelas 11. Oke. Kita bahas di sini adalah jika PN adalah 10 log 2, jika PN adalah 10 log 2 ditambah 10 log kuadrat 2 ditambah titik 3 sampai 10 log pangkat N2. Jika limit N menuju Tahingga PN adalah P, ya, maka 5 pangkat P adalah apa? Nah, ini berarti Bapak tambahkan sifat logaritma. Yang namanya A pangkat A log B, ini jawabannya adalah B. Cepat ya. Yang kedua, yang namanya A pangkat B log C, jadi lognya di atas. Ini A dan C-nya boleh tukar tempat. C pangkat B log A. Boleh yang atas, kalau sama langsung aja B. Tapi kalau berbeda angkanya boleh tukar tempat. Ya. Nah, kemudian apalagi yang berhubungan dengan ini? Oh, ini adalah ada limit yang N-nya menuju Tahingga, di mana fungsinya berbentuk deret geometri. Ya, karena N menuju Tahingga, maka yang namanya PN itu sama dengan P, itu sama saja dengan S Tahingga, cara menghitungnya. Kenapa Pak S Tahingga? Karena si PN ini membentuk deret geometri Tahingga. Ya, deret geometri Tahingga. Oke, ya. Sekarang suku pertamanya yang namanya S Tahingga, rumusnya itu adalah air, A per 1 min R. Air. A-nya apa? 10 log 2. A-nya 10 log 2. Ya. Rasionya 10 log kuadrat 2 per 10 log 2. Dari mana ini Pak? U2 bagi U1. Ya, U2 bagi U1. Berarti rasionya di sini Bapak belum, oh ini udah tulis ya. A-nya 10 log 2, rasio U2 bagi U1. 10 log kuadrat 2 dibagi 10 log 2 adalah 10 log 2. Ini. Sehingga limit N menuju Tahingga PN adalah S Tahingga. Di mana S Tahingga hasilnya adalah P. Rumusnya air A per 1 min R 10 log 2 per 1 min 10 log 2. 1 itu adalah 10 log 10. Ubah sama apa 10 log 10. Pengurangan sifat logaritma kalau kurang disatukan jadi bagi, betul ya. Min disatukan jadi bagi. Jadi bagi berapa? 10 bagi 2. 10 bagi 2 jadi apa? 10 bagi 2 5. Jadi 10 log 2 dibagi 10 log 5 ada sifat logaritma lagi yang namanya di mana nih sifat logaritmanya? Di sini yang namanya A log B boleh dipecah menjadi log B dibagi log A. Dengan bilangan dasar di sini bebas asal sama. Ya, sekarang pada soal kayak begini 10 log 2 per 10 log 5 berarti disatukan jadi 5 log 2. Sehingga nilai P itu 5 log 2. Pertanyaannya 5 pangkat P berarti 5 pangkat 5 log 2. 5 dengan 5-nya ini dicoret hasilnya 2. Pakai sifat apa? Pakai sifat yang ini. A pangkat A log P sama dengan B. Gitu. Ini soal matematika dasar lagi ya, barisan dan deret. Aritmatika deret geometri ada juga ya. Berarti ya kalau misalkan barisan deret yang tidak tentu ada ya ada juga ya. Jadi kemampuannya itu di bagian yang lainnya.
Oke, kita masuk. Ada pertanyaan dulu sampai ini? Enggak, Ada? Pak. Nggak ada. Oke. Lanjut. 10 adalah kita masuk ke persamaan kuadrat. Apa saja persamaan kuadrat yang harus kalian ketahui dalam bilangan atau operasi aljabar? Yang pertama adalah X1 tambah X2 rumusnya min B per A. X1 kali X2 C per A. Tambahin dari Bapak, X1 kurang X2 adalah akar D per A. Apa D itu? Dalam persamaan kuadrat tidak ada disk D ya, ABCD, ABC ya. Di D dalam persamaan kuadrat namanya diskriminan yang rumusnya B kuadrat min 4A AC. Ya, pengembangannya adalah ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ada rumusnya, sama Bapak tambahin lagi X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, yaitu X1 plus X2 pangkat 3 min 3 kali X1 kali X2 kurung X1 tambah X2. Ini dihafal. Ya, ini dihafal. Yang pangkat 2 ini pangkatnya 2, yang pangkat 3 ya ganti juga 3 cuma ada tambahan X1 tambah X2. Ya, muncul ini semua pertanyaan yang operasi aljabar biasanya mengarah pangkat 2 ke pangkat 3. Ya, tapi dulu pernah muncul di SIMAK UI. SIMAK UI itu dulu pernah ngasih soalnya ngasih X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5 ya, biasa UI paling hese ya. 1 pangkat 5 X2 pangkat 3. Pak gimana caranya ya? Ini gabungan dari X1 pangkat 2 dengan X1 pangkat 3 ya. Gitu. Bapak nggak munculkan di sini ya. SIMAK UI mangkewe SIMAK UI ya. Kalau nanya mau WA ke Bapak. Oke. Sekarang di sini adalah jika X1, X2 adalah akar persamaan dari X kuadrat tambah PX tambah 2Q sama dengan 0, maka X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah berapa? Ya, Ataya. Ada Ataya? Ataya, ada Ataya? Ada, Pak. A, berapa A? Soalnya 1, B, P, C? 2 Ki. Oke, itu ya 2Q ya, ini Bapak dirubah ya karena Iya. soal aslinya ada jawabannya. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, ini mah apa rumusnya ya? X1 tambah X2 kuadrat, min 2 X1 X2. Jadi X1 tambah X2 kuadrat, X1 tambah X2-nya adalah min B per A, yaitu min P. Ya. Jadi min P dikuadratin, P kuadrat, dikurangi 2 X1 X2-nya adalah C per A. C-nya apa? 2Q. Ya, C-nya 2Q per 1, 2Q. Jadi 2Q, P kuadrat min 4Q. Oke, ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Tiara? Mau nanya? Nah, oke, siap. Lanjut. Grafik. Bapak untuk soal yang pertama ini mengambil grafik dari grafik fungsi kuadrat. Ya, grafik dari fungsi kuadrat. Yang di soal ini pengerjaannya semua sifatnya ada. Semua sifatnya ada. Ya. Di sini berarti Bapak ingin Riza Aufa. Riza? Ya, Pak. Oke, Ja. Dilihat dari apa saja, Ja? Kalau mencari grafik fungsi kuadrat itu ada 4, Ja. Grafik fungsi kuadrat teh. Dilihat dari apa saja? Lupa. Dari Ya. A, A, terus teh B. C, B, C, dan D. A, B, C, D. Diingatnya ya? Oh, ya. Oke. Arya? Arya? A? Dia masih tidur nih. Oke. Ini berarti kalau sudah. Di sini katanya grafik fungsi kuadrat AE kuadrat plus BX tambah C. Nah, ini fungsinya dalam bentuk ABC jadi nggak pusing ya. Si A-nya katanya lebih besar daripada 0, si B-nya lebih kecil dari 0, si C-nya lebih besar daripada 0. Diskriminannya B kuadrat di 4AC lebih besar daripada 0. Berbentuk apa? Ini ya. Ya, kalau di sini A-nya positif,
Berarti nilai atau gambarnya senyum terbuka ke atas. Satu-satu ya, lihat. Gambarnya senyum terbuka ke atas. Berarti pilihan mana saja yang dicoret? Nawang, Sari. Nawang, Sari. Nawang. Yang dicoret berarti A, C, sama E. Mantap. A, C, sama E. Tinggal berapa huruf pilihan lagi, Nawang? Tinggal B sama D. Tinggal B sama D ya. Apa bedanya? Bedanya adalah puncak. Ya, puncaknya. Yang satu puncaknya di kanan, yang satu puncak di sebelah kiri. Ya. Tapi Bapak bahas semuanya ya, ciri-cirinya. Yang membuat atau kalau mau melihat grafik fungsi kuadrat, kalian harus mengisi yang pertama lihat A untuk mengetahui terbuka kemana, yang kedua lihat C untuk mengetahui titik potong sumbu Y. Diulang, lihat C titik potong sumbu Y. C-nya positif berarti titik potong sumbu Y-nya di atas. Ini dua-duanya di atas. Ini di atas, ini di atas. Ya kalau diterusin pasti ke atas ya. Memotong sumbu Y-nya. Kemudian yang kedua adalah diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Ini menunjukkan banyak titik potong di sumbu X atau banyak akarnya. Kalau B kuadrat min 4AC lebih besar daripada 0, berarti dia memotong sumbu X-nya di 2 titik. Kalau sama dengan 0 di 1 titik. Lebih kecil daripada 0, tidak memotong. Itu namanya definite. Ya, nah yang terakhir adalah gabungan dari A dan B. Si B itu tidak bisa menyendiri. Si B itu kalian harus kerjakannya dengan digabung dengan A. Ya, kenapa Pak digabung dengan A? Karena untuk mengetahui letak titik puncak. Dengan rumus titik puncak itu kan rumusnya min B per 2A. Ini yang dinamakan sumbu simetri. Pak, kenapa Bapak rumusnya min B per 2A, tetapi di dalam ciri-ciri grafik dikalikan? Karena bagi setara dengan kali. Ya. Nah, di sini kalau A kali B-nya positif, berarti sumbu simetri atau puncak ada di sebelah kiri. Kenapa berlawanan? Karena rumusnya di depannya ada min. Bapak nggak pakai min. Ya, awas. Yang lainnya itu enak. A positif senyum, A negatif cemberut, C positif atas, C negatif bawah. Ya. Cuma A kali B itu berlawanan. Mun A kali B positif, maka sumbu simetri di kiri. Karena ada rumus min ini ya. Ada rumus ini. Sekarang A-nya apa tadi? Plus positif. B-nya apa? Min. Di soal ya, B-nya negatif ya. Sekali min. Berarti kalau min lebih kecil daripada 0. Kalau lebih kecil daripada 0, negatif berarti di kiri. Tetapi khusus yang ini, ingat berkebalikan. Jadi puncaknya ada di sebelah kanan. Berlawanan ini ya. Ini harus lawan ya. Lawan. Karena ada minnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, pada jago, pintar ya. Terus latihan ya. Ini soal-soalnya kalian banyak latihan soal, perbanyak latihan soalnya. Soal nomor 12 pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan Bapak jelaskan soal-soal atau bentuk-bentuk yang banyak jebakannya ya, atau konsep-konsep yang kalian sering salah ya, salah dimengerti. Karina, Nawang, Sandrina, Hisham. Hisham ada? Hisham 12:6. Syam? Bersuara Syam? Muzaki? Halo Muzaki. Oke, tidak ada perwakilan dari 12.6. 12.5, kita cek 12.5 tidak ada nama ini. 12.5. 12.5 ini nggak pakai nama ini. 12.5. Rai gede aja. Gede. Oke. Gede, bersuara gede. Halo gede.
Tidak ada suaranya. Ya, tidak ada suaranya ke 12 2 lagi. Saski. Siap Saski, X kuadrat ditambah X min 12. Saski. Halo Saski. 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 Ikutan nggak ada suaranya Saski. Ya, Pak. Halo. Oke, Sas. Bantu Bapak Saski supaya tidak sepi Bapak ini berteriak-teriak sendiri. Saski. Iya, maaf, Pak. Habisnya ini juga lagi les online juga. Oh, oke. Iya, maaf, Pak. Gabung ya. Oke, Sas. X kuadrat ditambah X min 12 per 2 X kuadrat tambah 9X tambah 4. Bantu nguatorin aja, Sas. Nanti kamu gabung ini lagi. X kuadrat tambah X min 12 juga difaktorkan jadi X tambah 4 X min 3. Yang bawahnya 2X kuadrat tambah 9X plus 4, Bapak faktorkan 2X plus 1, X plus 4. Nah, ini konsepnya. Atas X plus 4, bawah X plus 4, Sas. Ya, baik persamaan maupun pertidaksamaan, apalagi trigonometri, ini boleh dicoret nggak? Nah, itu ya titiknya sampai dicoret, gitu ya. Nanti mah jangan ya. Kalau ada soal kayak begini, dalam trigonometri ya, ini nggak boleh dicoret. Ya, apa nggak boleh dicoret ya, supaya nanti ini aturannya ini satu dijumlahkan. Jadi X plus 4 itu pakai aturan pangkat 2. 1 tambah 1 jadi pangkat 2 genap. Ya, takutnya kalau dicoret kelupaan. Ya, kelupaan di sini nih. Nah, si min 4 yang hilang nantinya. Padahal pengaruh. Oke. Jadi kalau ini satu jangan dicoret tapi dijumlahkan. Oh, jadi pangkat genap. Ya. Kalau sudah di sini pakai pembuat nolnya min setengah 3. Nah, 2 ini kalau dicoret kan si min 4-nya nggak ketulis. Ya. Nggak ketulis nantinya. Oh, iya. Nah, tapi jangan ditulis, nggak boleh dicoret, tetapi pangkatnya dijumlahkan. Oh, pangkat 2. Jadi aturan genap nantinya yang dipakai. Aturan pangkat genap. Ya. Nah, mulai tanda itu adalah di sebelah kanan plus, min, plus. Nah, ini kan tadi yang pangkat genap akarnya berapa? Min 4. Bapak kasih kotak ini. Ini pangkat genap. Artinya kanan dan kiri tandanya harus sama. Jadi plus, min, plus, plus. Gitu sasnya. Iya, Pak. Plus. Ya, yang di bawah kosong-kosong, yang di atas penuh. Ya. Nah, ini Pak di atas kan di sini ada X plus 4 juga. Pakai yang kosong, yang bawah. Ya, nggak boleh yang jadi penuh, nggak boleh. Tulis nanti 0. Lebih kecil berarti min, berarti HP-nya adalah min setengah, lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 3. Oke, Sas. Boleh. Iya, Pak. Ini lagi. Non. Itu soal nomor 12. Ya, itu soal nomor 12. Gitu, ya. Kemudian kita maju ke soal nomor 13. Soal nomor 13 ini mudah ya. Soal nomor 13 yaitu 3 per X min 5 lebih kecil min 5 per X min 3. Ini termasuk soal SMP sebetulnya, tapi masih di SMA itu juga banyak yang salah. Ya, dikali silang. Ini X min 5 ke atasin, X min 3 ini ke atasin juga. Itu dalam pertidaksamaan tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh begitu, tetapi pindah ruas, kanannya harus 0. Ya. Nah, kalau kanannya sudah 0, kalian berarti samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya, hati-hati lagi. Ya. Kalau sudah disamakan penyebutnya, ini jadi 3X min 9, ini jadi 5X min 5, ini menyamakan penyebut. Jangan lupa kalau bawah kali, maka ini tinggal kali silang aja. 3 ini jadi kali X min 3, 5 ini jadi kali X min 5. Ya. Ini berarti 3X min 9 ditambah 5X min 25. Lebih kecil dari 0. Nah, balik lagi ke sini. 8X min 24. Kalau difaktorkan, 8X min 3. Ini X min 3, ini X min 3, coret. Gitu ya, biasanya dicoret-coret jadi X min 5 itu nggak boleh ya, tapi ini menjadi pangkat genap. Aturan genap itu langsung kalian akarnya dikasih kotak, ditandasi tanda menunjukkan dia pangkat genap ya. Ciri pangkat genap apa Pak? Tanda di kanan dan kirinya harus sama ya. Dengan aturan apa ya, mulainya dulu kan, mulai tanda itu dari sebelah kanan sesuai tergantung dari ini. Oh, ini depan X-nya semuanya positif kan,
depan X-nya semua positif berarti mulainya positif. Plus, min lagi. Sama ini, ya. Min lagi. Sehingga lebih kecil daripada 0 itu HP-nya adalah ini dengan ini. Itu ya. Jadi jawaban yang kita dapat boleh X lebih kecil 3 atau 3 lebih kecil X lebih kecil 5. Apa boleh nggak nulisnya X lebih kecil 5 dengan X tidak boleh sama dengan 3? Boleh. Ya, tidak boleh sama dengan 3 boleh. Gitu, ya. Oke. Ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman, subhanallah. Tiara udah siap tempur Tiara. Mudah-mudahan Tiara ya masuk lagi ya. Amin. PTN, oke. Aduh, rezeki itu. Hasan keterima SNMPTN, kamu juga. Amin, Pak. Berdoa terusnya. Siap. Ini nomor 14 adalah pertidaksamaan. Masih Bapak bikin soal untuk pertemuan sekarang adalah dengan menggunakan ininya sifat ya. Dengan menggunakan harga mutlaknya sifat. Jadi harga mutlak itu penyelesaian itu ada 3 cara. Ada yang pakai sifat, ada yang kuadrat kiri kanan, ada yang menggunakan garis bilangan. Nah, itu yang paling berat itu garis bilangan. Kenapa? Nanti itu biasanya di kuliahan. Tetapi di soal-soal SBMPTN, apalagi di soal-soal yang susahnya di matematika IPA atau di bentuk soal numerik, tetapi pas ngasih soal susah, itu kita kerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Karena nggak bisa dengan sifat, juga nggak bisa dengan kuadrat kiri kanan. Ya. Nah, ini contohnya untuk yang ini, untuk pertemuan ini, Bapak ngasih dulu yang sederhana, yaitu dengan sifat. Ya. Apa bentuk sifat pertidaksamaan harga mutlak? Ya, jadi kalau harga mutlak X lebih kecil dari A, maka jawabannya X di antara min A dengan A. Tetapi kalau harga mutlak X lebih besar daripada A, maka X-nya itu di sebelah kiri min A, atau X-nya itu di sebelah kanan A. Nah, ini jangan tertukar. Kalau lebih kecil di tengah-tengah, satu jawaban, gitu ingatnya ya. Kalau lebih besar, jawabannya ada 2. Dihubungkan dengan atau. Ya, ini berlaku kalau apa? Berlaku kalau si A-nya harus positif. Ya, Pak, kalau misalkan si A-nya negatif gimana? Itu abaikan saja, biasanya tidak berpengaruh dalam jawaban. Ya, misalkan harga mutlak X lebih kecil daripada min 3. Kan yang namanya harga mutlak itu adalah semuanya positif. Ada nggak bilangan positif yang lebih kecil daripada negatif? Yang akan ada. Jadi jangan dikerjakan. Ini bilangan kosong. Kalau lebih besar dari min 3, ya ini jawabannya X elemen bilangan real. Biasanya ini jawaban ini, 2 ini tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi ke jawaban yang lain. Makanya nanti kalau ada harga mutlak di sebelah kanan yang bilangan negatif, udah abaikan aja. Ya, tidak berpengaruh. Yang dikerjakan adalah yang kanannya bilangan positif. Oke, kita kerjakan. Harga mutlak 2X min 3 lebih kecil 1, dan itu irisan. 2X lebih kecil 3. Ya, dan 2X lebih kecil 3. Berarti yang harga mutlaknya Bapak kerjakan dengan sifat. Kenapa Pak dikerjakan dengan sifat? Di sini karena harga mutlak 2X min 3 lebih kecil 1 ini sederhana. Ya, yang tidak bisa dikerjakan dengan sifat seperti ini. 2X min 3 lebih kecil daripada X plus 1. Nah, ini harus pakai cara kuadrat kiri, kuadrat kanan. Ya, ini nggak bisa dikerjakan dengan sifat. Harus kuadrat kiri, kuadrat kanan. Pak, yang tidak bisa kerjakan kuadrat kiri, kuadrat kanan ada ya 2X min 1 plus harga mutlak X lebih kecil daripada 4X. Gitu. Sudah, ini harus pakai garis bilangan. Nah, bedanya ya. Nah, ini yang paling susah itu harga mutlak di dalamnya. Dalam soal itu harga mutlaknya lebih dari 1. Ya. Dan yang tidak pakai harga mutlak mengandung variabel. Nah, itu harus menggunakan garis bilangan. Ya. Kita kembali lagi ke soal. Harga mutlak 2X min 3 lebih kecil dari 1. Berarti kalau pakai sifat, si 2X min 3-nya disimpan di antara min 1 dengan 1. Ya. Sekarang untuk mencari jawaban, X itu harus menyendiri. Supaya menyendiri gimana? Min 3-nya hilangkan. Ya, jangan dihapus. Ya, tapi pakai operasi bilangan dalam matematika. Tambahin atau pindah ruas ke kiri dan ke kanan. Min 3 pindah ke kiri jadi plus 3, min 3 pindah ke kanan jadi plus 3.
Jadi yang tengah itu pindah harus ke kiri dengan ke kanan, nggak boleh ke kiri saja. Ya. Atau secara matematik tambahin 3 semuanya. Min 1 tambah 3, 2. 2x min 3 tambah 3, 2x. 1 tambah 3, 4. Bagi semuanya dengan 2. Ya, supaya adil. 1 lebih kecil x lebih kecil 3. Diiriskan dengan 2x lebih kecil daripada 3. 2x lebih kecil daripada 3, berarti x lebih kecil dari 3 per 2. Ya, x lebih kecil daripada 3 per 2. Akibatnya, kalau x-nya lebih kecil daripada 3 per 2, diiriskan. Nah, kalau dalam garis bilangan, nah di himpunan juga kemarin latihan Bapak ada ya gabungan irisan dari garis bilangan. Caranya gimana? Pakai garis bilangan. Kalau berbentuk interval, mau digabungkan atau diiriskan, kalian kerjakan dengan interval atau garis bilangan. 1 lebih kecil x lebih kecil 3. Ini yang merah, 1 lebih kecil x lebih kecil 3. Kemudian X lebih kecil 3 per 2. Awas, posisi 3 per 2 ada di mana? Berarti di antara 1 dan 3. Lebih kecil ke kiri. Sehingga irisannya ketahuan yang ikut dua-duanya. Ya. Berarti yang ikut dua-duanya adalah antara 1 dengan 3 per 2. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini nomor 14? Bapak, Enggak. Yuk. itu yang 2 lebih kecil dari 2x, terus lebih kecil dari 4 itu dibagi 2, Pak. Betul, dibagi 2. Jadi Itu dibagi. kayaknya yang 4 dibagi 2-nya. Oke, salah bener jagoan. Ini siapa nih? Tanya siapa? Tiara. Safina, Pak. Safina, aduh, Safina, kirain tidak ada Safina. Safina Ariningtyas, betul. Terima kasih Safina. Nuhun sap. Ini ngebagi 4 dibagi 2. Oh, nggak bisa dihapus, harus kembali dulu ke sana. Coret herawenya sapnya. Oke, Pak. Oke, nuhun. Aduh. Pindah dulu. Tarsap. Ini berarti harus bukan 3. Bukan 3, tetapi 2. Berarti di sini 2 ya, Sab ya. 2. Oke. Sip. Betul. Oke, Sab. Nun. Oke, ada ini lagi, ada yang mau ditanya atau diralat, bisa salah pengerjaannya. Oke. Pak. Yuk, lanjut ya. Satu soal lagi ya. Satu soal lagi ini adalah aplikasi pertidaksamaan harga mutlak ke bentuk persamaan kuadrat ya, ke bentuk persamaan kuadrat, yaitu harga mutlak X min 3 kuadrat lebih besar daripada 4 kali harga mutlak X min 3 tambah 12. Ini hati-hati juga karena ada beberapa konsep yang kalian harus tahu ya, di situ jebak. Bapak misalkan P-nya adalah harga mutlak X min 3. Ya, berarti kalau P-nya harga mutlak X min 3, maka di sini persamaannya jadi P kuadrat lebih besar daripada 4P tambah 12. Ya, faktorkan seperti biasa. Kalian faktorkan sampai bentuknya jawaban dalam bentuk P. Jangan dirubah-rubah. Ya. Kalau sudah selesai, oh ini kasih tanda plus, min, plus, berarti kalau lebih besar, Pak, jawabannya adalah yang sebelah kanan, atau yang tandanya positif, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. P lebih kecil min 2 atau P lebih besar 6. Nah, ini baru uraikan masing-masing. Ya. P lebih kecil min 2. Berarti si P-nya ganti dengan harga mutlak. Harga mutlak X min 3 lebih kecil min 2. Ingat tadi kata Bapak ini. Ya. Kalian kerjakan ini pakai sifat, sudah pasti salah. Karena kanannya negatif, ingat tadi kata Bapak, kalau kanan harga mutlak negatif, jangan dikerjakan. Coret saja. Ya, tidak berpengaruh dalam jawaban. Yang dikerjakan adalah yang kanannya positif. Ya. Harga mutlak X min 3 lebih besar 6. Kerjakan dengan sifat. Karena lebih besar, berarti si X min 3 itu lebih kecil min 6, atau si X min 3 itu lebih besar dari 6. Ya, jadi X lebih kecil min 3 atau X lebih besar 9. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Aman, Pak. Oke, kalau tidak ada, ya kita stop share dulu. Nanti Bapak kirim jawabannya. Kemudian coba dinyalakan dulu. Bapak mau foto buat laporan ke kamera, dinyalakan dulu semuanya. Buat laporan ke sekolah, ya, ke Pak Asgun. Oke. Kamera pertama dulu. 1, 2, 3 Bagas, Alen, oke, Saski, Nawang, senyum Nawang, tangan, Tiara, Tiara gak pakai jilbab, senyum.